Bab 841, Tantang yang kedua. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pemilik kota bersayap perak ini sengaja menugaskan perampokan 3 kali kepada kelompok jenius manusia. Yesuan mengernyit, dengan mata wawasannya, dia melihat cara pemilik kota bersayap perak. Hei, dia melihatmu melakukannya. Bisikan itu tiba-tiba berkata bahwa suara itu hanya didengar olehnya dan penguasa kota bersayap perak. Apa? Pemilik kota bersayap perak itu tercengang, dan segera menyesuaikan keadaan, berkata, 3 komponen sudah keluar. Dia menyalakan angka di udara agar semua orang bisa melihatnya. Setelah melihat situasi pertandingan, orang-orang di lapangan mendidih lagi. 3 perampok itu mengecewakan, dan mereka benar-benar bertemu dengan jenius manusia. Bukankah ini bagian dari pembunuhan? Lawannya pasti akan mengakui kekalahan. Keberuntungan orang kulit putih itu juga sangat bagus. Dia hanya bertemu dengan 2 lawan dari defense tertinggi. Tampaknya dia bisa lolos ke babak ini, setidaknya yang ketiga. Hadiah tempat ketiga juga sangat bagus. Yesuan, yang memiliki mata perseptual, memiliki indera 5 yang kuat. Dialog orang-orang ini telah jatuh ke telinganya tanpa kecuali. Namun, dia tidak mengungkap tipu daya penguasa kota sayap perak, tetapi melihatnya dengan tenang. Namun, wajahnya tidak terlalu bagus, karena pemilik sayap perak sengaja membiarkannya menang. Saya khawatir ada semacam rencana. Rencana ini, mungkin untuk memikatnya, atau mungkin ingin menjadikannya seorang gadis kota. Jika yang terakhir, Yesuan masih bisa mengatasinya. Jika yang pertama, maka itu akan merepotkan. Jika pesonanya tidak berhasil, maka pemilik kota sayap perak kemungkinan akan membunuhnya secara langsung. Hei, cabut akar Cian, lalu ikuti orang banyak, dan orang-orang sayap perak masih takut melakukannya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dalam permainan pertama, orang-orang muda yang memahami 30% ilmu pedang bermain melawan 2 lainnya. 2 lainnya adalah 3 perampok, dan yang lainnya adalah 2 perampok. Namun, keduanya memilih abstain dengan penuh minat. Dalam permainan kedua, 3 perampok penyihir ular menyerah pada 2 rubah dari keluarga rubah. Ketiga perampok itu adalah yang tertinggi, tetapi mereka telah melampaui perampokan tertinggi lebih dari perampokan kedua. Tubuh emas tertinggi sangat kuat. Jika Anda tidak memahami pedang 20%, Anda tidak dapat saling menyakiti. Jadi keduanya juga memilih untuk abstain. Permainan ketiga adalah Yesuan. Jangan abstain, jangan menyerah, jangan menyerah. Yesuan berpikir dalam hatinya. Hanya bercanda, jika itu abstain, maka dia akan kalah. Untungnya, 2 lainnya mencapai konsensus dan ingin mengeluarkan Yesuan dari kehancuran. Yesuan sebenarnya sudah meramalkannya, tetapi dia tidak takut pada pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain masih hanya yang kedua terbunuh. Ketiganya jatuh di atas ring dan berdiri di 3 sudut. Permainan ketiga, mari kita mulai. Pemilik sayap perak berteriak. Ketika suaranya jatuh, 2 puncak ekstrim lainnya menyerang Yesuan pada saat yang sama. Cahaya butiran beras, berani bersaing dengan Hauiwe. Cahaya Yesuan menyala beberapa kali dan dengan cepat mengeluarkan 2 pedang. Oh, dalam 2 suara renyah, kedua penguasa mandiri ini langsung dihancurkan oleh Yesuan, dan aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka berani turun panggung. Namun, ini lebih murah Yesuan. Setelah beberapa cincin Qiankun dikumpulkan di lengan, Yesuan melihat ke pemilik sayap perak. Bagus, 3 teratas sudah muncul. Pemilik sayap perak tersenyum dan berkata, jika demikian halnya, maka aku akan langsung disebutkan namanya. Setelah itu, dia melihat pemuda manusia yang telah memahami ilmu pedang 30% dan berkata, kau yang pertama, kau yang kedua, kau yang ketiga. Ketika sampai pada yang ketiga, pemilik Silverwing sedang memperhatikan Yesuan. Yesuan juga mabuk. Di akhir permainan, pemilik Silverwings telah memutuskan untuk membuat namanya sendiri. Hantu macam apa ini? Pada saat ini, pemilik Silverwing bertanya, kalian bertiga, jika kalian tidak puas dengan posisi kalian, kalian dapat menantang. Orang-orang di sekitarnya merasa sedikit tidak adil, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi tenang. Manusia pertama tentu tidak akan tidak setuju dengan posisinya. Kemudian, lihatlah 3 perampok ular Meiju, dan Yesuan, seorang manusia. Aku tidak punya pendapat. 3 perampok ular Meiju menggelengkan kepala.
Dia pikir dia tidak bisa mengalahkan pemuda manusia yang telah menyadari ilmu pedang 30%. Namun, Ye Xuan punya pendapat. Tujuan perjalanannya adalah akar merah, dan hadiah kedua memiliki akar merah, jadi dia harus menantang 3 perampok suci ular itu. Aku punya pendapat, aku ingin menantangnya. Ye Xuan tiba-tiba minum, menunjuk ke 3 perampok ular Meiju. Hei, ketika kata-kata itu keluar, hadirin segera mendidih. Ye Xuan adalah tengah dari Supreme Second, dan orang dari Snake Meiju adalah Trirobas Supreme, tetapi bagian tengahnya lebih buruk dari 2 alam, dan itu masih perampok suci. Jika itu adalah awal dari Supreme Second dan puncak dari yang tertinggi, ini juga merupakan perbedaan antara 2 alam, dan semua orang mungkin masih merasa bahwa mereka layak untuk dilihat. Namun perbedaan antara keduanya adalah pada perampokan. Orang-orang di bawahnya merasa bahwa Ye Xuan memiliki lubang. 3 perampokan tertinggi juga menyadari 2,5% dari makna pedang, dan di atas alam, itu 2 tingkat lebih tinggi. Apa kemampuan Ye Xuan untuk menantangnya? Kata-kata Ye Xuan membuat tubuh kota sayap perak bergetar. Pemilik sayap perak awalnya ingin memberi Ye Xuan 1 langkah, tetapi tidak berharap Ye Xuan tidak menghargainya. Ini, pemilik sayap perak berhenti dan melihatnya. Jatuhnya masih tersenyum, berbisik, "Hei, kamu tidak memperhatikan. Apakah napasnya berubah?" Oke, pemilik kota sayap perak mengerutkan kening, karena dia terlalu jauh, dia tidak merasakan perubahan apapun pada Ye Xuan. "Ayo jatuh, maksudmu?" Dia menerobos. Tanya pemilik sayap perak. Oke, mengangguk. Pemilik Silver Wing tahu kemampuan putrinya, jadi dia memikirkannya, lalu dia berkata kepada Ye Xuan, "Jika kamu mengalahkannya, kamu adalah yang kedua." Bagus. Mata Ye Xuan berbinar. Fang Kai, dia telah melahap surga dan harta, dan menerobos ke puncak tertinggi Supreme. Meskipun dia mengatakan bahwa pihak lain lebih tinggi darinya, dia sekali lagi memiliki perampokan suci. Namun, dia masih tidak takut. Karena tempat kedua ditantang oleh tempat ketiga, ular Meiju Supreme tidak dapat menolak. Menolaknya berarti abstain. Wah, aku benar-benar tidak tahu di mana kamu berada. Jika kamu berani menikahiku di tempat kedua, aku sarankan kamu untuk menyerah. Jika kamu mati di tanganku, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan hadiah tempat ketiga. Ular, pesona Supreme berkata dengan dingin. Biarkan aku menyerah, kecuali kamu memberiku hadiah. Ye Xuan tiba-tiba membuat lelucon. Pengadilan kematian. 3 perampok ular Meiju langsung jatuh ke peron dan minum kalimat rendah. Hanya bercanda, memberikan hadiah itu kepada Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penonton di bawah lapangan sekali lagi bergejolak. Ada pertunjukan yang bagus di sini. Pada tahap awal Supreme Second Interim Challenge Supreme, semakin banyak 2 level pertarungan, ini bukan yang bisa Anda lihat di waktu normal. Penonton di bawah berpikir bahwa Ye Xuan harus mengambil hadiah tempat ketiga, tetapi dia akan menantang tempat kedua. Yang sama sekali mencari kematian. Tidak apa-apa untuk mencapai setengah permainan, tetapi saya khawatir Ye Xuan bahkan tidak akan menyerah. Saya harap anak ini tidak akan mati di tangan orang lain. Pemilik kota sayap perak berpikir bahwa dia ingin merekrut Ye Xuan, bahkan jika perekrutan itu tidak berhasil, dan jimat itu akan dipaksakan. Namun, jika Ye Xuan tidak dikalahkan, sangat disayangkan bahwa itu dibunuh oleh ular Meiju. Ayo mulai. Pemilik kota sayap perak berteriak bahwa dia sudah siap untuk mengambil gambar. Adapun alasan untuk gambar itu sangat sederhana. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah tempat ketiga. Bagaimana dia bisa merekrut setelah dia mati? Nah, sekarang, kamu tidak punya jalan mundur, dan kamu bisa menyerahkan cincin itu. Ular Meiju Supreme ini mencibir. Omong kosong lagi. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain dan menyapu dengan pedang. Dia adalah puncak tertinggi dari Supreme, 2,5 pedang. Secara umum, Ye Xuan hanya 1 tingkat lebih rendah dari yang lain, dan perampokan tertinggi. Kesenjangan ini dapat dibuat dengan darah. Panggil, penembak jitu itu menghancurkan, dan sekarang, 3 sekte buas dari ular Meiju mengerti bahwa Ye Xuan memiliki keberanian untuk menantangnya, dan keberanian itu adalah terobosan. Oh, jika kamu menerobos, kamu akan tetap menjadi yang kedua terbunuh. Bagaimana tubuh emas tertinggi dapat dibandingkan denganku? 3 perampok tertinggi dari ular Meiju juga mengambil gambar. Dia juga memahami makna 2,5 pedang, dan kekuatan serangan tidak lebih lemah dari Ye Xuan. Kecepatan cepat,
mata larangan. Sekilas cahaya Yesuan, 3 perampokan ular adalah trik langsung. Ular Meiju tidak bisa lebih baik dari orang-orang Humei. Tekad orang-orang Humei lebih kuat dari ras lain, jadi ular Meiju tertinggi telah seperti itu selama sedetik. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Yesuan dengan cepat mengeluarkan pedang dan berjongkok di atas ular Meiju Supreme. Dia hanya mendengar suara, peng, dan ular Meiju Supreme terbang dengan pedang. Namun, 3 perampok Supreme dapat lebih dari sekali merampok perampokan, mampu menahan 3 perampokan rakyat, bukan barang umum, dan setelah 3 perampokan dibaptis, tubuh ular Meiju Supreme ini sangat kuat. Pedang ini hanya menyebabkan luka ringan di sisi lain. Namun, niat awal Yesuan bukanlah untuk membunuhnya. Mata kendali, masih dalam ilusi ular Meiju Supreme, tiba-tiba direkrut, tetapi tingkat keberhasilan mata yang terkendali tidak besar. Huang Tianjian, Kaisar Pedang. Yesuan dengan cepat mengeluarkan 5 pedang, dan setiap pedang jatuh ke tubuh ular Meiju Supreme, sangat melemahkan tekadnya. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta, bagaimana 3 perampok bisa menjadi yang tertinggi. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa tubuh emas tertinggi lebih kuat, tekad, dan bergantung pada kondisi pikiran individu. Kali ini, mudah untuk mengendalikan pihak lain, karena pihak lain bukanlah seorang penyanyi. Jika tidak, saya khawatir tidak mudah untuk berhasil. Saya menyerah. Ular Meiju Sanzong Supreme yang dikendalikan oleh Yesuan memanjat dari atas ring. Dadanya dicekik oleh Yesuan, dan darah terus-menerus disemprotkan dari lukanya, merah tua dan melotot. Penonton juga terkejut. Meskipun kekuatan Yesuan kuat, bagaimana ular Meiju Supreme ini bisa seperti mantan Tiger Supreme, dan tertegun sejenak. Pada saat ini, pemilik Silver Wing City tidak mengerti. Dia tahu bahwa Yesuan menggunakan ilusi lagi, tetapi dia tidak tahu bagaimana Yesuan melakukannya. Pada saat yang sama, bahkan dia tidak melihat bahwa 3 penyihir ekstrim ular Meiju telah dikendalikan. Baiklah, tempat kedua dan ketiga akan diganti. Penguasa kota sayap perak berkata dengan keras. Ini adalah rencana Yesuan. Jika Meiju Supreme milik ular itu terdegradasi, maka tempat ketiga tidak akan ada siapa-siapa. Apakah hadiahnya dikembalikan kepada penguasa kota sayap perak? Oleh karena itu, Yesuan Cai mengendalikan 3 perampok tertinggi milik ular Meiju, jadi hadiah tempat kedua dan ketiga semuanya adalah miliknya. Di bawah kendali Yesuan, ular Meiju Supreme yang terluka segera mulai pulih. Setelah lukanya stabil, penguasa sayap perak berkata, "Putri, siapa yang kamu lihat?" Tentu saja, kamu tidak harus berada di 3 besar. Cukup berada di sana. Suaranya tidak terlalu keras, orang-orang di sekitar dapat mendengarnya, dan penonton kembali mendidih. Bahkan jika kamu tidak berada di atas panggung, apakah kamu memenuhi syarat? Sekarang, sudah ada 3 orang berdiri di atas ring, satu adalah pemuda manusia yang memahami pedang 30%, yang kedua adalah Yesuan, dan yang ketiga adalah ular Meiju Supreme yang dikalahkan oleh Yesuan. Gadis rubah itu menjadi kacau, dan si cantik sengaja melihat sekeliling untuk pangkuan. Namun, tatapannya akhirnya beralih ke ring. Dia jatuh ke tangan ramping yang menunjuk ke manusia. Manusia ini bukanlah si jenius yang telah menyadari pedang 30%, tetapi Yesuan. Hei, penonton mendidih lagi. Seorang tertinggi 3 kerajaan memahami makna pedang 30%, satu menyadari 2,5 dari 2 puncak tertinggi, satu pertama, satu kedua, dan akhirnya, Yesuan, yang sebenarnya adalah yang kedua, terlihat, yang tidak terduga. Banyak orang berharap, melihat jari yang jatuh menunjuk dirinya sendiri, wajah Yesuan tenggelam, yang merepotkan. Akar merah ini, dia harus mendapatkannya, tetapi sekarang jatuh ini untuk menemuinya, jika dia menolak, bukankah wajah pemilik kota sayap perak? Selain itu juga akan menyebabkan kemarahan publik. Apakah Anda ingin tahu siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak ingin menjadi menantu kota sayap perak? Anak muda, aku sangat tertarik padamu, bagaimana perasaanmu? Mata kota sayap perak tertegun dan terkunci pada Yesuan. Yesuan berhenti dan berkata, sudah ada 2 istri dalam keluarga generasi muda. Itu normal bagi seorang pria untuk memiliki istri dan seorang istri. Pemilik kota sayap perak berkata sambil tersenyum. Tapi aku manusia, Yesuan berkata lagi, tidak masalah, meskipun kamu dan aku tidak dari ras yang sama, tetapi aku tidak rasis, dan keturunannya adalah manusia atau rubah. Tidak masalah.
Kota sayap perak melanjutkan. Sekarang, telur Yesuan menyakitkan, dan dinasti Song belum ditemukan. Dia tidak punya pikiran tentang gua itu, bagaimana dia bisa menghancurkannya. Selain itu, jika manusia digabungkan dengan Humei, kecuali darah pihak manusia sangat kuat, saling menaungi, darah akan bias terhadap orc. Dia tidak ingin rubah kecil keluar. Pada saat ini, Yesuan, yang membuka mata wawasan, menyapu dan menemukan bahwa tengah dari 3 perampok di tengah 3 perampok telah bersandar padanya. Jika dia tidak setuju, saya khawatir dia akan dipaksa untuk merebutnya. Di permukaan kota sayap perak, itu tampak seperti senyuman dan senyuman, tetapi jika Anda dipaksa untuk menahan Yesuan di bawah publik, orang-orang yang hadir tidak diharapkan untuk mengatakan apapun. Pertama setuju, pelan-pelan, lalu menyelinap pergi. Yesuan memikirkannya, namun, dikhawatirkan pemilik sayap perak akan menunjukkan pesonanya kepadanya. Ketika waktunya tidak berhasil, itu akan menyedihkan. Saya bersedia menikahi gadis itu sebagai istri. Yesuan berteriak dengan suara yang bisa didengar semua orang, bagus. Pemilik Silverwing berkata sambil tersenyum, kalian bertiga telah kembali kepadaku. Kemudian, Yesuan berada di mata semua orang yang iri, diikuti oleh penguasa kota Silverwing ke kejauhan. Menantu laki-laki yang dapat menjadi pemilik Silverwing, ini adalah kehidupan 8 tahun. Kamu berubah pikiran. Dalam perjalanan, gadis rubah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Yesuan meliriknya dan mengangguk. Benarkah? Jatuh bertanya sedikit tidak percaya. Benarkah? Yesuan segera menjawab bahwa gadis kecil ini memiliki perasaan yang tidak biasa. Jika dia ragu-ragu, aku khawatir itu akan menunjukkan tanda-tanda. Aku mendengar bahwa Yesuan mengatakan itu agak tidak dapat dipercaya, tetapi sekarang Yesuan mengikuti mereka kembali ke pemerintahan utama kota, dan ada pemilik kota Silverwing. Yesuan tidak bisa pergi. Segera, Yesuan berada di belakang pemilik Silverwing dan tiba di kota utama kota Silverwing. Hadiahnya telah dilupakan untukmu. Pada saat ini, pemilik Silverwing tiba-tiba melemparkan 3 cincin Qiankun, satu persatu di tangan Yesuan. Yesuan melihat cincin Qiankun, yang memiliki banyak harta surga dan bumi, yang merupakan tempat kedua. Di antara mereka, ada hal lain yang sangat penting baginya. Akar merah. Akhirnya mendapatkannya, buka mata yang terbakar. Yesuan tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Hei, mata yang terbakar berhasil. Sistem meminta. Sekarang, Yesuan telah membuka 4 mata, mata wawasan, mata larangan, mata kendali, mata pembakaran, di antaranya, mata pembakaran dengan mata ilusi dan mata kendali, efeknya akan sangat bagus. Meskipun mata yang terbakar tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada pihak lain, itu disebabkan oleh kerusakan mental, yang dapat melemahkan kemauan pihak lain, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mata ilusi dan mata kendali. Kemudian, pemilik Silverwing City memanggil kedua pria itu untuk mengatur akomodasi bagi pemuda manusia dan zombie tertinggi. Dan dia, secara pribadi membawa Yesuan ke dalamnya. Anak muda, siapa namamu, dari mana asalmu? Tuan kota Silverwing bertanya sambil berjalan. Generasi muda bernama Yesuan. Ini adalah orang dari dinasti Suci Tianbo. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih di Fox Fair. Yesuan menjawab dengan santai. Oh, kamu juga harus tahu aturan rubah suciku, seperti manusia yang belum terpesona, itu cukup aneh. Langkah kaki utama kota Silverwing tiba-tiba, melihat ke arah Yesuan. Bentuk tubuh Yesuan juga gemetar. Orang dari dinasti suci Fox akan terpesona oleh alam, jadi tidak sulit untuk menemukan bahwa dia tidak terpesona. Apakah sulit? Pemilik kota ingin memikatku. Yesuan tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan bertanya. Haha. Pemilik sayap perak tersenyum dan berkata, aku akan menjatuhkan seorang putri, dan tidak ada anak di bawah lututku. Jika kamu jatuh, maka kamu akan menjadi pemilik sayap perak di masa depan. Pesonanya tidak menarik. Apa bedanya? Mendengar ini, batu besar yang digantung di hati Yesuan juga jatuh. Tampaknya dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, pemilik sayap perak tersenyum lagi, baiklah, kamu berbicara dengan jatuh, aku membiarkan orang pergi untuk menikah, kamu akan menikah besok. Apa? Kalimat ini dapat menakuti Yesuan dan menikah besok. Apakah pemilik kota sayap perak ingin menggendong cucunya? Pemilik kota, apakah ini terlalu cepat?
Yesuan berkata dengan cepat. Cepat, jika orang lain, aku tidak sabar untuk menikah hari ini. Kamu merasa cepat, sepertinya mata yang jatuh itu bagus. Pemilik kota Silverwing berkata sambil tersenyum. Yesuan dikatakan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, pemilik Silverwing melangkah cepat, dan Yesuan menatap punggungnya dengan sedikit kekecewaan. Kekuatan pemilik Silverwings, bahkan sekarang dia tidak dapat melihat, dan di rumah utama kota ini, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Yesuan menyapu mata. Dengan wawasan, dan menemukan bahwa ada banyak master dari 3 tertinggi, termasuk banyak puncak tertinggi. Sepertinya aku harus pergi malam ini. Yesuan memikirkannya. Tiba-tiba, dia merasa punggungnya sedikit, menoleh dan melihat bahwa gadis rubah itu jatuh dan mengibaskan ekornya dengan ekor yang halus. Apa yang kamu pikirkan? Berkata dengan mata besar. Tidak ada. Di mana kedua orang itu tinggal? Aku ingin mengenalnya. Yesuan bertanya. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Tidak ada keraguan tentang kejatuhan itu, dan dia memimpin dan berjalan menuju ruangan. Segera, Yesuan melihat jimat ular yang terluka olehnya saat itu. Ketiga perampok ular Meiju telah dikendalikan oleh Yesuan, jadi mereka langsung memberikan rumah mereka sendiri dan hadiah yang baru saja mereka dapatkan kepada Yesuan. Gadis rubah itu berada tepat di luar pintu. Agar berada di sisi yang aman, Yesuan berkomunikasi dengan 3 sekte suci ular Meiju. Dia memberitahu pihak lain bahwa jika dia tidak terpesona, dia pergi ke suku aborigin untuk duduk. Selanjutnya, Yesuan meninggalkan botol darah untuk pergi. Hei, tidakkah kamu pergi melihat tempat pertama? Tanya Lin Xuan. Tidak, aku merasa dia kedinginan, lupakan saja. Yesuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku harus kembali ke penginapan untuk mengambil sesuatu. Ya, kalau begitu pergilah. Tidak ada kebetulan untuk memilih mengikuti. Mata Yesuan berbinar dan dia segera melangkah menjauh dari ibu kota-kota. Pemilik Silverwing sekarang bertunangan dalam pernikahan, dan kejatuhannya tidak mengikutinya. Ini benar-benar tepat, Yesuan dapat mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Hadiah untuk tempat kedua dan ketiga, ditambah yang aku dapatkan, aku hampir mencapai puncak-puncak ilahi tertinggi, dan kemudian mendapatkan sesuatu, aku bisa pergi ketiga untuk merampok. Yesuan berpikir ketika dia meninggalkan pemerintahan utama kota dan dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Namun, yang mengejutkannya adalah seseorang mengikutinya, dan itu adalah awal dari 3 tertinggi. Tentu saja seseorang mengikutiku, hei, aku masih bisa mengatasi 3 inisial distrik. Yesuan berkedip dan memilih untuk keluar kota. Benar saja, dia belum berlari jauh, dan ketiga pria itu segera mengejar mereka. Adik kecil, kamu akan menikah dengan penguasa kota yang lebih rendah besok, tolong jangan berlari terlalu jauh. Seorang pria rubah setengah baya berkata kepada Yesuan. Aku tahu. Yesuan berbalik dan melihatnya. Ada jarak dari kota sayap perak. Jika kamu bertarung dengan cepat, kamu seharusnya tidak menyadarinya. Ini saat ini. Mata pembakaran. Tiba-tiba, rubah setengah baya ini, yang merupakan yang pertama, merasakan sakit di hatinya dan dengan menyakitkan memegangi hatinya. Apa yang terjadi padamu? 2 lainnya terkejut. Mata yang terbakar adalah roh yang terbakar langsung, dan rubah setengah baya ini menderita siksaan spiritual yang luar biasa. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan langsung mengendalikan matanya. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. Setelah mendengar nada itu, mata Yesuan tidak bisa tidak menyala. Aku dulu menggunakan mata dan serangan untuk melemahkan kemauan musuh. Itu belum tentu berhasil. Sekarang gunakan mata yang terbakar ini. Begitu selesai, itu sungguh hebat. Mata yang terbakar bekerja dengan baik, tetapi konsumsi daya lebih tinggi daripada mata ilusi, kedua setelah mata kendali. Setelah dikendalikan oleh Yesuan, rasa sakit dari keluarga rubah setengah baya tiba-tiba menghilang, dan kemudian menjadi orang kedua. Salah satu orang rubah setengah baya tiba-tiba menjerit, dan saat berikutnya, dia juga dikendalikan. Pada akhirnya, orang itu merasa sangat aneh dan buru-buru menoleh ke Yesuan, apa yang kamu lakukan pada mereka? Para pendahulu, aku belum bergerak, mengapa kamu meragukanku? Dan, apakah mereka tidak baik-baik saja sekarang? Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Saat berikutnya, dia adalah mata yang terbakar untuk orang terakhir ini. Kemudian, itu adalah mata kendali. Meskipun ketiganya adalah 3 yang tertinggi suci,
tetapi mata yang terbakar dapat secara langsung menghancurkan kemauan musuh melalui tubuh emas tertinggi, kecuali jika itu adalah tengah dari ketiga tertinggi, jika tidak, akan menyakitkan untuk kehilangan kekuatan bertarung. Mata yang terbakar ini benar-benar mengerikan. Ketiga perampok itu ada di mataku yang terbakar, dan aku sangat menyakitkan untuk mati. Aku ingin membunuh mereka. Itu mudah. Ye Xuan memiliki mata yang besar. Pada titik ini, dia sudah mengendalikan 3 orang, dan 5 tempat kendali sudah penuh. Kalian bertiga, berikan aku cincin itu. Ye Xuan berkata kepada ketiganya. Ya, ketiganya tidak berani keberatan dan langsung menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan. Baiklah, benda-benda ini sudah cukup bagiku untuk menyentuh belenggu teratas. Ye Xuan juga omong kosong, langsung melahap benda-benda di dalamnya. Hei, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini adalah 90%. Apakah itu mulai merampok? Sistem meminta. Tidak, Ye Xuan langsung menolak. Kali ini tingkat keberhasilan perampokannya hanya 90, karena kaisarnya sudah lama tidak memurnikan naga, dan avatarnya tidak ada di sini, peluangnya tidak dapat ditingkatkan. Untungnya, ketiganya adalah persembahan dari pemerintah kota. Ada beberapa token untuk menyimpan naga di dalam cincin. Untuk memurnikan naga-naga ini dan menggunakannya untuk meningkatkan hegemoni kaisar, kamu seharusnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan perampokan menjadi 100%. Ye Xuan memikirkannya. Ada juga beberapa ramuan obat yang mempercepat pemurnian dan pemurnian ketiganya di cincin Qiankun. Namun, bahkan jika mereka menggunakan ini, saya khawatir tingkat keberhasilan perampokan tidak akan meningkat hingga 100% dalam 1 hari. Oleh karena itu, Ye Xuan masih memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Kalian bertiga akan mengikuti saya terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke kota besok. Saya akan membuka kendali kalian besok, kata Ye Xuan. Ya, ketiga pria itu mengangguk hormat dan pergi bersama Ye Xuan. Ketiganya berada di bawah kendalinya. Meskipun tidak ada minyak dan air pada mereka, jika mereka memiliki sesuatu, mereka dapat menggunakannya untuk melawan. Ye Xuan pergi dengan 3 orang secara langsung. Kali ini Ye Xuan tidak memiliki tujuan. Dia hanya ingin menjauh dari kota sayap perak, dan kemudian menemukan tempat untuk memurnikan Long Yun, dan kemudian memulai perampokan. Namun, yang mengejutkannya adalah saat senja. Tiba-tiba sebuah sosok, dengan cepat mendekatinya. Kecepatan cepat. Ye Xuan terkejut, kecepatan ini tidak lebih lambat darinya. Saat ini, dia berhenti dan melihat sosok itu dan dengan cepat mendekat. Ada apa? Ye Xuan berbeda, karena yang datang ternyata adalah jenius manusia yang menyadari pedang 30%. Bagaimana dia bisa menyusul? Ye Xuan tidak mengerti bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah, maka masalahnya seharusnya dari 3 orang yang dikendalikan. Tanpa diduga, dia benar-benar mati sendiri. Pemilik kota akan membiarkanmu kembali. Setelah pemuda kulit putih itu mendekat, dia berkata langsung kepada Ye Xuan. Ye Xuan menatapnya dan memikirkannya. Pemuda berkulit putih ini juga merupakan seorang ahli 3 perampokan, tetapi juga memahami makna pedang 3 tahun, dianggap sebagai seorang jenius. Orang di belakangnya harus menjadi pemilik sayap perak, tidak diragukan lagi, jadi Ye Xuan tidak dapat menjamin bahwa matanya sendiri dapat mengendalikan efek jimat. Jika tidak ada efek, maka kedua belah pihak akan bertarung. Saya akan merampok, saya mencari tempat yang tenang untuk merampok, jawab Ye Xuan. Pemerintah kota adalah tempat yang bagus untuk merampok, jawab pemuda itu. Maaf, saya sudah keluar, saya akan kembali besok. Ye Xuan berkata, dalam hal ini, maka saya hanya akan membawamu kembali. Pemuda itu langsung mengorbankan senjatanya. Bermain dan bertarung, ketika aku takut padamu. Ye Xuan juga mengorbankan senjatanya sendiri. Saat berikutnya, dia langsung menjadi mata yang membara dari masa mudanya. Yah, tubuh pemuda itu bergetar, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia tahu bahwa ini pasti cara Ye Xuan. Pengadilan kematian. Pemuda itu menerima tembakan yang menyakitkan. Ye Xuan juga langsung menjadi pedang patah. Trik ini ditiru dari pemuda itu. Sebelumnya tidak mungkin digunakan karena berada di kota. Sekarang, hanya untuk meningkatkan kemahiran. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan pedang, Ye Xuan langsung menggunakan mata orang-orang muda itu. Hei, kendali gagal. Sistem meminta. Benar saja, tidak mudah untuk mengendalikan orang yang telah terpesona. Lagi pula, di belakang pemuda itu ada sayap perak.
Yang terendah dari pemilik kota sayap perak adalah puncak dari 3 perampok, tetapi ada desas-desus bahwa ia telah menerobos ke 4 tertinggi. Ye Xuan ingin dengan paksa mengendalikan orang-orang yang terpesona oleh kota sayap perak. Alam diperkirakan akan dipromosikan ke tengah-tengah 3 perampokan. Boom! Kedua pedang mengenai gas, dan serangan pemuda itu sedikit lebih baik, tetapi Ye Xuan sudah mengharapkan ini dan telah bersembunyi. Oh, kemahiran menghancurkan kecoa telah meningkat, dan saat ini 20%. Oh, kemahiran menghancurkan dahak telah meningkat, dan saat ini 30%. Oh, kemahiran menghancurkan dahak telah meningkat, dan saat ini 40% panas. Pikiran Ye Xuan terus membunyikan suara sistem. Setelah beberapa putaran kemahiran dinaikkan menjadi 70%. Tidak hanya itu, tetapi langkah sempurna juga ditingkatkan menjadi 60% dari panas. Kalian juga serang bersama. Ye Xuan memberi perintah kepada 3 orang dalam benaknya. Saat ini, 3 orang lainnya juga melancarkan serangan terhadap pemuda itu. Meskipun pemuda ini telah membunuh yang terkuat di tengah-tengah Supreme Third, dia terus-menerus dibakar oleh Ye Xuan menggunakan mata yang menyala, dan dia tidak mau hidup. Kekuatan tempurnya telah turun setidaknya 20%. 3 orang lainnya juga berada di tahap awal Supreme Tree, jadi serangan mereka masih dapat mengancam pemuda itu. Tidak hanya itu, kekuatan Ye Xuan masih meningkat. Meskipun pemuda ini terpesona, dia masih bisa memikirkannya. Dia memiliki beberapa hal yang tidak dia mengerti. Pertama, ketiga orang ini jelas-jelas diabadikan dalam pemerintahan kota, mengapa mereka membantu Ye Xuan? Ye Xuan hanyalah manusia, bukan rubah. Kedua, mengapa Ye Xuan bahkan menghancurkannya? Kamu akhirnya pensiun dengan cepat, jika tidak, kamu akan menghancurkanku dengan kejam. Ye Xuan berteriak dingin. Haf, pikirkan. Pemuda itu menggertakkan giginya, sambil menahan rasa sakit yang hebat, sambil bertahan dengan keras harus kukatakan bahwa tekad pemuda ini sangat kuat, dan 3 lainnya memiliki mata yang membara, jadi tidak ada cara untuk melawan bahkan dalam pertempuran, tetapi dia dapat melawan balik dengan serangan 4 orang. Tentu saja, ini juga alasan belas kasihan Ye Xuan. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku. Cahaya Ye Xuan menyala, dan sebilah pedang pecah. Pedang itu telah mencapai kehancuran 80% dari api. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menggunakan mata itu lagi. Mata ilusi. Pemuda yang telah dibakar 3 kali oleh mata yang terbakar, tekadnya sangat lemah, dan ilusi. Mata ini secara langsung menyebabkannya jatuh ke dalam ilusi. Boom! Ilusi itu belum hancur, dan pemuda itu hancur. Seluruh orang itu menyemburkan darah dan terbang keluar. Tubuh emas yang kuat dan tertinggi, aku khawatir itu sebanding dengan pertengahan ketiga. Ye Xuan harus mengaguminya. Namun, mata yang terbakar itu sulit untuk dipertahankan, dan pihak lain tidak dapat melawan sama sekali. Meskipun tidak apa-apa untuk menutup mata, bagaimana mungkin Anda bisa bertarung dengan mata tertutup? Pada saat ini, Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkan kejatuhan gadis rubah itu. Dia dapat menemukan bahwa Ye Xuan menggunakan ilusi matanya. Itu terlalu aneh. Sebenarnya, sebelumnya Ye Xuan ingin mengendalikan kejatuhan dengan mata kendali, tetapi dia tidak berani menjamin bahwa dia dapat mengendalikan keberhasilan pada satu waktu. Jika dia gagal, dia tidak akan dapat meninggalkan kota. Setelah pemuda itu hancur dan terbanting, dia membuat keputusan untuk berbalik dan mundur. Bagaimanapun, Ye Xuan dapat mengendalikan ketiganya untuk menyerangnya, tetapi dia tidak berani membunuh Ye Xuan, jadi dia hanya bisa mundur. Apakah kamu pikir kamu ingin datang, ingin pergi dan pergi? Pada saat pihak lain berbalik, Ye Xuan sekali lagi menerapkan mata larangan. Pemuda itu terperangkap dalam ilusi. Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, dan kemudian melepaskan cincin Qiang Kun milik yang lain, tetapi membuat Ye Xuan menyesal bahwa belenggu pemuda ini adalah obat penyembuh dan bukan apa-apa. Tapi itu, berikan wajah pada kota sayap perak, tinggalkan satu untukmu. Ye Xuan mendengus dan langsung berbalik, sementara 3 lainnya ada di sini. Setelah dia pergi, dia melepaskan kendali ketiganya. Ye Xuan menyatakan penyesalannya bahwa orang-orang muda tidak dapat dikendalikan. Tetapi tidak ada cara. Bagaimanapun, mungkin saja pemuda yang mempesona itu adalah 4 penguasa, dan dia bahkan belum menghabiskan perampokan suci ketiga. Pria muda itu terbangun, dan dia sangat lemah sehingga dia memiliki 4 mata yang terbakar, sehingga butuh beberapa detik untuk memecahkan mata larangan itu. Ketika dia bereaksi,
Ye Xuan sudah pergi. Titik 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 titik. Kali ini, Ye Xuan melepaskan sisi lain, ada juga terobosan kecil. Namun, dia mengambil barang-barang penguasa kota Silverwing, lalu membunuh orang, itu agak tidak tulus. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan membunuh semua orang. Meskipun pemuda itu tidak menyusul, tetapi Ye Xuan masih menempuh perjalanan setengah jam untuk berhenti, dan jatuh ke gunung untuk beristirahat. Pasti ada tanda pelacakan pada ketiga orang itu, jadi pemuda itu bisa menyusul dengan begitu cepat. Sekarang aku sendirian, dia pasti tidak bisa menemukannya. Ye Xuan memikirkannya. Pada titik ini, langit sudah gelap, bahkan jika pemilik Silverwings secara pribadi mengirim, dia tidak dapat menemukannya. Dia akan menikah keesokan harinya, dan tidak ada kesempatan untuk pergi hari ini. Dia memperkirakan bahwa pemilik Silverwings seharusnya berada dalam guntur besar sekarang. Putriku sudah menikah, tetapi pria itu melarikan diri. Wajah ini bukan rasa sakit yang normal. Tapi, mulailah memurnikan naga. Ye Xuan, tidak peduli seberapa banyak, langsung menelan obat dan mulai memurnikan naga. Sistem fagositosis memang bagus, tetapi Long Yun masih harus memurnikan dirinya sendiri. Untungnya, ada ramuan obat yang mempercepat pemurnian, jika tidak, waktu pemurnian mungkin lebih dari 1 bulan. Kali ini, Ye Xuan memurnikan dan memurnikan selama sehari, adalah pemurnian transportasi naga yang diperoleh dari 3 ibu kota. Sudah sehari, dan pemilik Silverwing diperkirakan akan meneriaki saya. Untungnya, saya tidak melaporkan Wild Mail, jika tidak, itu akan menyedihkan. Ye Xuan memikirkannya, dia juga membebaskan 3 persembahan. Pemerintah kota, dan mereka bebas. Namun, 3 sekte suci keluarga penyihir masih tertinggal di pemerintahan kota. Di mata kontrol, dia dapat memberi perintah kepada ular Meiju tertinggi, tetapi ular Meiju tertinggi tidak dapat berbicara dengannya. Ini adalah kelemahan kecil jika Anda dapat berkomunikasi secara langsung. Tidak peduli seberapa banyak, Ye Xuan melirik panel dan menemukan bahwa tingkat keberhasilan perampokan telah mencapai 100%. Saat ini, dia mulai merampok. Langit dan bumi mulai mengembun dengan cepat, dan Ye Xuan duduk dengan tenang di tanah. Ada 3 pembajakan di Triple Supreme, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Double Supreme. Namun, tingkat terobosan Ye Xuan adalah 100%, jadi dia tidak takut sama sekali. Boom! Perampokan pertama menghantam langit, dan bagian tengah otak Daun Xuan. Meskipun sedikit sakit, Ye Xuan dapat merasakan bahwa fisiknya berubah, yang sangat bagus. Perampokan kedua masih berlangsung. Namun, saat ini, hei, tiba-tiba jejak angin dan rumput renyah jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan mengernyit, dengan cepat merasakan, dan menemukan bahwa sesosok melangkah ke dalam jangkauan penginderaannya, dan bergegas ke arahnya, sangat cepat. Tidak bagus, seseorang. Wajahnya berubah dan dia buru-buru memanjat dari tanah. Untungnya, kemungkinan terobosannya adalah 100%, bahkan jika dia bertarung selama perampokan, itu bukan masalah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa sosok ini sedikit mungil, tetapi juga memiliki ekor, adalah orang dari keluarga rubah. Jatuh. Ye Xuan bereaksi. Benar saja, ketika guntur kedua akan jatuh, sesosok mungil keluar dari hutan, dan cahaya bulan terang menyinari wajahnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wajah jatuh dan menatap Ye Xuan dengan mudah. Boom! Pada saat ini, perampokan tertinggi bergemuruh. Alis Ye Xuan sedikit berkerut, dan perampokan tertinggi tidak memiliki ancaman baginya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah, mengapa dia masih bisa menemukannya. Bagaimana kamu menemukanku? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Karena aku telah meninggalkan bekas padamu. Aku tidak ingin menjawabnya. Jejak. Ye Xuan mengernyit, dia mulai mengingat, teringat bahwa dia pernah difoto oleh bahunya, dan sekarang, dia membuka pakaiannya sendiri dan menemukan bahwa bahunya memiliki jejak kaki yang indah. Sistem fagositosis tidak memiliki petunjuk. Ye Xuan terkejut. Ini benar-benar tidak mudah. Kamu akan dirampok terlebih dahulu, terganggu dalam perampokan, dengan hati-hati direndahkan. Jatuh dan tiba-tiba tersenyum. Ye Xuan menatapnya dan menatapnya. Boom! Perampokan tertinggi ketiga jatuh di atas Ye Xuan. Hei! Perampokan berhasil dan mulai membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Hei! Perampokan berhasil dan mulai membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Perintah sistem. Namun, saat ini,
Yesuan melihat bahwa mata besar yang jatuh tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Pesona, yah, kamu punya tipu muslihat, dan aku memilih untuk memikatku ketika aku membangun kembali tubuh emas tertinggi. Sempoa itu benar-benar bagus. Yesuan memanggil dalam hatinya. Sayangnya, pesona ini telah gagal. Gagal, bagaimana mungkin? Seru Vol, dia tidak percaya pada kejahatan, dan menunjukkan pesona kepada Yesuan. Tetap saja gagal, tidak berguna, aku kebal. Yesuan menggelengkan kepalanya. Sebelum dia berada di pemerintahan kota, dia tidak berani melakukannya, tetapi sekarang di tempat sepi ini, mengapa dia tidak melakukannya? Namun, tepat ketika dia hendak mengendalikan Vol tiba-tiba menutup matanya dan berteriak, pesona gagal, lalu kamu coba ini, darah tuan dan pelayan. Pada saat berikutnya, di bawah kaki yang jatuh, pola merah tua muncul. Pada saat yang sama, jejak kaki kecil di bahu Yesuan mulai bersinar. Kontrak, pelayan tuan. Yesuan terkejut. Dia pernah menggunakan benda ini sebelumnya. Itu digunakan untuk menaklukkan Megatron. Namun, kali ini, dia benar-benar digunakan oleh orang lain. Hanya saja, bahkan jimat itu tidak berguna baginya. Bagaimana kontrak tuan dan pelayan ini bisa berguna? Pada saat ini, Yesuan merasakan ada energi tiba-tiba di benaknya. Dia ingin mengendalikan otaknya, tetapi dia diblokir oleh sistem fagositosis. Oh, kontrak tuan dan pelayan gagal, dan pihak lain dilawan, apakah itu dibatalkan? Setelah mendengar nada ini, Yesuan juga terdiam. Kontrak pelayan tuan, seperti yang dia harapkan, gagal ditandatangani. Tetapi apa artinya penandatanganan terbalik? Apakah dia adalah tuan, dan dia adalah pelayan? Ya, Yesuan mencoba menjawab. Kemudian, dia hanya melihat wajah-wajah berubah, dan berseru, jangan. Namun, ini tidak mungkin dia. Hei, darah tuan dan pelayan telah berhasil ditandatangani. Sistem meminta. Kemudian, Yesuan melihat nama jatuhnya di kolom hewan peliharaan. Aku akan pergi, bagaimana aku bisa menjadi hewan peliharaan? Yesuan tercengang. Dia juga mengira bahwa kontrak tuan pelayan ini memiliki efek yang sama dengan mata kendali, tetapi tidak menyangka akan menerima hewan peliharaan. Gadis Fumei berubah menjadi hewan peliharaan. Hei, mengapa kamu ingin melawan? Ini tidak mungkin. Teriakan itu tiba-tiba keluar, dan manik-manik besar jatuh ke tanah, sangat sedih. Awalnya, dia ingin menjadi tuan Yesuan, tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi seorang pelayan karena darah tuan dan pelayannya. Gadis kecil, kau sedang bermain api sekarang. Mata Yesuan melirik sekilas. Ia menemukan bahwa pelayan darah tuan dan pelayan itu tampaknya tidak menempati kuota kendali mata kendali, dan selama ia berpikir, ia dapat mengangkat kontrak dan jatuh bebas. Namun, saat berikutnya, ia benar-benar menghilangkan ide ini, tidak melenyapkan ide itu. Hei, darah binatang buas itu berubah, dan semua rute lanjutan ditingkatkan. Kali ini, nada perintah sistem, membiarkan Yesuan benar-benar berada di tempatnya. Darah binatang buas itu berubah. Bagaimana ini terjadi? Ia dengan cepat meliriknya dan menemukan bahwa semua rute lanjutan darah binatang buas telah dinaikkan satu kali. Kelincahan asli naik menjadi 5, dapat meningkatkan kecepatan 50%, tetapi sekarang mencapai 6. Kekuatannya juga meningkat menjadi 2, tingkat pertumbuhan hewan peliharaan juga 2, atribut lengkap hewan peliharaan juga 2. Ada total 8 rute lanjutan dalam darah binatang buas, tetapi sekarang semuanya telah dinaikkan satu kali, yang membuat Yesuan merasa bingung. Gadis kecil ini, aku khawatir ada semacam darah kental di tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Yesuan sampai pada kesimpulan ini. Gadis kecil di depannya masih menangis. Yesuan menatapnya dan berkata, kemarilah. Meskipun aku tidak ingin mengikutinya, tanda kontrak di benakku membuatnya tidak mungkin menahan jatuh. Aku hanya bisa menangis sambil berjalan, sangat sedih. Hei, kedua telinga yang awalnya tegak ditutupi rambut karena kesedihan, dan ekor yang berbulu halus itu secara alami terkulai dan tampak seperti lesu. Sambil menangis, dia berjalan ke Yesuan. Hei, jangan main-main, jangan menangis, aku belum pernah menemuimu. Yesuan berkata dengan sakit kepala, seorang gadis cantik menangis di depannya, hatinya melunak. Apa yang ingin kamu lakukan? Jatuh mengangkat wajahnya dan menatap Yesuan. Ajukan beberapa pertanyaan. Yesuan berkedip dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa mataku dapat digunakan untuk ilusi?
Merasa, jawabannya langsung terjawab. Sekarang Ye Xuan telah menjadi pemilik kejatuhan, yang terakhir tidak dapat berbohong, jadi Ye Xuan percaya. Akta darah pelayan tuanmu bukanlah kontrak. Pelayan tuan umum, dari mana ini berasal? Ye Xuan bertanya lagi. Dia ingat bahwa ketika dia menaklukkan Megatron, dia hanya menggunakan kontrak tuan dan pelayan biasa, dan kali ini dia menggunakan darah tuan dan pelayan. Aku tidak tahu, aku akan lahir. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Secara alami, itu sama dengan pesona. Ye Xuan mengerutkan kening. Faling masih menggelengkan kepalanya, tidak. Selama itu adalah pesona keluarga rubah, tetapi juru tulis darah tuan dan pelayan hanya aku, itu akan menjadi aku setelah 3 sakral. Akan ada setelah perampokan, kan? Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi bos, berkata, apakah itu memori? Oke, Faling menunduk dan dengan cerdik mengangguk. Ini untuk menakut-nakuti Ye Xuan, yang memiliki memori warisan, leluhur mereka bukanlah orang kuat biasa. Orang yang kuat seperti itu akan mencetak apa yang akan dimilikinya dalam darah, maka keturunannya sendiri juga akan demikian, dan tidak akan hilang. Tentu saja, tidak semua generasi mendatang akan memiliki memori warisan. Kamu memiliki warisan memori, apakah ayahmu tahu? Ye Xuan bertanya. Tahu, dia mengangguk. Aku ingat ada banyak cabang dalam keluarga Humei. Kamu yang mana? Tanya Ye Xuan. Selain ras umum, para orc juga memiliki cabang di setiap ras, seperti rubah biru es, rubah matahari, rubah pemikat, dan sebagainya. Aku juga tidak tahu. Yang digosok menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Oke, Ye Xuan tidak lagi bertanya, tetapi dia mengerti bahwa kekuatan ingatan yang diwariskan dalam tubuh harus sangat kuat, mungkin melampaui yang tertinggi. Pada saat ini, jatuh dan mengangkat wajah kecil Pir dengan hujan, dengan menyedihkan berkata, bisakah kamu membiarkanku pergi? Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika kamu belum dilawan kali ini, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Ye Xuan bertanya, hei, jika itu ditemukan oleh ayahku, kamu akan mati dengan sangat buruk. Jatuh itu benar-benar mulai mengancam Ye Xuan. Bagaimana dia bisa tahu? Ye Xuan tiba-tiba celaka dan tersenyum, dan hatinya tergerak. Saat berikutnya, seluruh orang jatuh dari matanya. Ya, apa yang telah kamu lakukan, di mana itu di sini? Suara jatuh terdengar di benak Ye Xuan, ya, apa yang telah kau lakukan, di mana ini? Tak perlu dikatakan lagi, Ye Xuan membawa Vol kembali ke ruang hewan peliharaan, dan kemudian melepaskan Vol. Sekarang, itu adalah hewan peliharaannya, tetapi itu jauh lebih nyaman daripada mata kendali. Apa yang baru saja kau lakukan? Mata Vol melebar, dia berpikir tentang apakah dia berada dalam ilusi, dan berlari ke ruang yang aneh. Tidak ada, sekarang kau adalah pelayanku, apa yang kau panggil aku? Ye Xuan bertanya dengan sedikit kesengsaraan. Kau, ketika dia hanya ingin berbicara, jejak di kepalanya tiba-tiba tersentuh dan dia hanya bisa berteriak, Tuan, pemilik. Kontrak pelayan tuan umum dapat membuat pelayan patuh, apalagi darah tuan dan pelayan. Bagus, tapi jangan panggil tuan, panggil tuan muda. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tuan muda, menangis dan berteriak, dan berkata, kau tidak bisa mengecewakanku. Jika dikatakan, hari ini kita akan menikah, bukankah kau semua dariku? Ye Xuan berkata, matanya tiba-tiba melirik, masih, apakah kamu ingin memikatku di malam pernikahan? Aku, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Benarkah? Ye Xuan mendengus, hanya ketika dia secara tidak sengaja mengenai yang salah, membalikkan tanda darah tuan dan pelayan, yang membuat darah dewa binatangnya berubah. Namun, jika masih ada kebebasan, Ye Xuan tidak tahu apakah binatangnya akan terdegradasi. Tidak mungkin membiarkanmu pergi, mari kita akui saja. Ye Xuan melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, tidaklah tidak membantu untuk mengakui aku. Sebagai yang utama, kekuatanmu saat ini seharusnya meningkat sekitar 20%. Ketika saya mendengar kalimat sebelumnya, saya masih siap untuk menangis lagi. Saya dapat mendengar bagian kedua dari kalimat itu, dan dia terkejut. Kekuatan, meningkat 20%. Mengapa? Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kekuatan tubuh emas tertingginya memang telah meningkat pesat. Dia menghadapi bagian depan cakar untuk merobek ruang, kekuatannya memang meningkat secara misterius sebesar 20%. Bagaimana ini bisa terjadi? Jatuh dan menatap Ye Xuan.
Ini bukan hanya peningkatan kekuatan sebesar 20%. Di masa depan, kecepatan kultivasimu akan meningkat sebesar 20%. Manfaat mengenaliku banyak sekali. Yesuan berkata lagi, perubahan jatuh secara alami karena darah binatang buas. Karena variasi darah binatang buas, semua rute lanjutan ditingkatkan 1 kali, sehingga tingkat pertumbuhan hewan peliharaan dan atribut lengkap hewan peliharaan telah ditingkatkan menjadi 2, yang merupakan peningkatan sebesar 20%. Kamu, bagaimana Tuan Muda melakukannya? Sangat aneh Jatuh, dia belum mendengar tentang kemampuan untuk meningkatkan kekuatan setelah menandatangani kontrak. Kau tidak peduli tentang ini, dan ikuti aku nanti, pasti lebih baik daripada kau di kota Silverwing. Yesuan menjawab, Faling, dia tidak akan pernah melepaskannya, meskipun sedikit tidak manusiawi, tetapi ini adalah dunia daging yang lemah. Jika dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki sistem untuk ditelan, aku takut itu akan dikendalikan oleh Faling. Seperti pemuda manusia yang telah menyadari 30% ilmu pedang, tidak ada kebebasan. Baiklah, setelah terdiam beberapa saat, lalu mengangkat wajahnya, kalau begitu aku harus kembali ke kota Silverwing. Bisa, Yesuan langsung setuju. Sekarang dia adalah pemilik Faling. Selama dia memiliki pikiran, dia dapat meledakkan darah pelayan utama Faling dan melenyapkannya, sehingga ayah Faling tidak berani melakukannya padanya. Namun, sebelum kembali ke kota Silverwing, Yesuan harus melakukan satu hal. Hei, apa yang kau lihat? Faling tiba-tiba melangkah mundur, dan mata besar itu bermusuhan. Jangan terlalu banyak berpikir, sekarang aku adalah tuanmu, milikmu adalah milikku, berikan aku sebuah cincin, perintah Yesuan. Mendengar itu hanya sebuah desahan lega, dan Jatuh juga sebuah kelegaan. Dia benar-benar takut bahwa Yesuan tiba-tiba memiliki binatang buas, dan dia baru berusia 14 tahun. Berikan, dia melepas cincin di tangannya dan menyerahkannya kepada Yesuan. Yesuan melihatnya, ada banyak hal di dalamnya, tetapi tidak cukup untuk membuat terobosan ke tengah ketiga. Tuan Muda, jika Anda mengambilnya, apa yang harus saya gunakan? Beberapa ketidakpuasan berkata, Hei, barang-barang Anda adalah milik saya, jangan terlalu peduli. Botol-botol darah ini memberi Anda perawatan yang lebih baik daripada obat penyembuhan Anda. Yesuan dengan susah payah memasukkan banyak botol darah ke dalamnya. Hati hitam, trik, di hati Jatuh, aku menghela nafas. Apa yang kamu katakan? Alis Yesuan tiba-tiba terangkat. Apa yang kamu dengar? Jatuh ketakutan. Sial, lain kali aku berani bersumpah padaku, sumber daya kultivasimu hilang. Yesuan berkata dengan dingin, lalu mengapa kau menahanku? Biarkan aku pergi, aku akan membiarkanmu mengambil surga dan harta karun. Vol juga berkata dengan mata yang menyedihkan. Mulut Yesuan sedikit terangkat. Apakah kau ingin meningkatkan kekuatan sebesar 20%? Baiklah, Vol dan terdiam, bertanya apa sebenarnya yang dilakukan ini. Kau tidak perlu tahu, bagaimanapun, kekuatanmu akan ditingkatkan sebesar 20% selamanya. Jika kau benar-benar ingin pergi, kau dapat meninggalkannya saat aku menggunakanmu. Yesuan berkata dengan lemah. Apa gunanya aku? Aku benar-benar menyebalkan. Vol sangat tidak puas dengan kata, pemanfaatan. Setelah menghela nafas lega, dia keluar. Aku ingin kembali ke kota Silverwing dan ayahku. Bagus. Yesuan mengangguk, lalu dia mengikuti jejak Jatuhnya. Keduanya kembali ke kota Silverwing bersama-sama. Sekarang Yesuan telah menerobos ke Tree Rocks Supreme, dan setelah bonus lanjutan yang gesit, kecepatannya dapat dikatakan tak terkalahkan di kelasnya. Namun, kecepatan Jatuhnya tidak lebih lambat darinya. Jatuh memiliki memori warisan, dan hal-hal di dalamnya tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa dia akan dilahirkan. Selain itu, setiap kali dia menerobos hal-hal yang dipelajarinya, dia mahir dalam keadaan tersebut. Misalnya, mempelajari seni bela diri secara langsung mencapai kemahiran 10%. Itu seharusnya pelatihan leluhurnya. Oleh karena itu, Yesuan juga berspekulasi, apa darah dalam tubuh, itu sangat mengerikan. Kedua pria itu bergegas dengan kecepatan penuh, tetapi kembali ke kota Silverwing dalam 2 jam. Setelah para jenderal yang mempertahankan kota melihat Yesuan kembali, mereka juga buru-buru berteriak. Ayo, turunlah padanya. Pelarian Yesuan dari pernikahan diketahui di seluruh kota, jadi dia telah lama dicari. Berhenti, Jatuh dan buru-buru berteriak, Tuan kota kecil, ini.
Jenderal tertinggi Zhou Cheng yang bergelar 3 itu menunduk. Dia telah disihir olehku, kau bisa melakukan halmu sendiri. Darah tuan dan pelayan berbeda dari mata kendali. Orang-orang yang dikendalikan oleh Ye Xuan hanya dapat mengendalikan mereka dan tidak dapat berbicara dengan mereka yang dikendalikan. Sekarang, dia dapat berbicara dalam pikiran dan jatuh, sangat mudah. Ya, jenderal yang membela mendengar ini, dan dia juga mengangguk dengan hormat. Karena sudah tersihir, tidak masuk akal untuk berlutut namun, saat berikutnya, jenderal yang membela itu menemukan sedikit, dia merasa bahwa Ye Xuan tidak terpesona, tetapi normal. Baiklah, aku mengatakan bahwa ketika aku terpesona, aku terpesona. Kamu seharusnya tidak terlalu peduli. Pendaratan menemukan ini dan buru-buru menjelaskan. Kali ini, para jenderal yang membela hanya bisa mengangguk, membiarkan Ye Xuan dan jatuh. Dalam perjalanan kembali ke pemerintahan utama kota, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam benaknya, sekarang tuan muda itu langka, dan aku akan bertanya kepadamu apakah kamu memohon kepadamu. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu telah membawaku pergi, dan kamu harus menggantungku. Kata ketidakpuasan, bagaimana aku bisa mengatakan lubang? Aku dapat meningkatkan kekuatanku dan melindungimu dengan lebih baik. Ye Xuan berkata dengan wajah tebal. Tidak, sikap jatuh sangat tegas. Ye Xuan tidak mengatakan bahwa kali ini dia kembali dengan jatuh, tetapi juga memiliki risiko besar, pihak lain adalah Master Super. Dari kejatuhan, dia tahu bahwa pemilik Silver Wing telah melewati 4 hal suci, jadi pemilik Silver Wing adalah 4 suci dan kuat. Jika tidak sengaja, kemungkinan besar akan tertangkap dan digantung. Tentu saja, jika pihak lain peduli tentang jatuh dalam bahaya, itu tidak akan bertindak gegabah. Saya akan berbicara dengan Anda, Tuan Muda, jangan bicara. Ketika saya tiba di pemerintahan utama kota, pendaratan juga tergesa-gesa. Mengerti, Ye Xuan mengangguk, dan dia sangat tidak berdaya. Dari memasuki kota hingga saat ini, bagaimana perasaannya bahwa dia menjadi seorang pelayan. Di bawah kepemimpinan kejatuhan, Ye Xuan mengikutinya langsung ke pemerintahan kota. Jika ada yang putus asa, pemilik kota Silver Wing mungkin hanya bisa berkompromi. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa penguasa kota Silver Wing menerima tamu dan mereka telah dihentikan. Siapa yang kamu lihat? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Orang yang menghentikan mereka adalah jenius manusia yang dikalahkan oleh Ye Xuan pada hari yang sama. Dia membawa Ye Xuan dan berkata, itu adalah penguasa keluarga kerajaan. Kerajaan, kami di sini di pedalaman, keluarga kerajaan biasanya tidak melakukan kegiatan ini. Jatuhnya agak aneh, tetapi dia tidak menerobos masuk, tetapi menunggu dengan tenang. Ruangan dalam percakapan itu memiliki susunan kedap suara. Bahkan Ye Xuan, yang memiliki mata persepsi, tidak dapat mendengar suara di dalam. Dia hanya merasakan 2 napas yang kuat. Tuan dari keluarga kerajaan tunggal, napasnya tidak lebih lemah dari milikmu, aku khawatir itu juga 4 sakral tertinggi. Ye Xuan berkata dalam benaknya, oh, aku merasa dia datang untuk meminjam orang. Jawabannya menjawab, apakah kamu merasa bahwa kamu selalu akurat? Ye Xuan terus bertanya, tentu saja. Tiba-tiba terjatuh mendongak dan dada, ekspresi yang sangat bangga. Pemuda di samping tidak bisa mengerti. Keduanya tidak berdialog, bagaimana ekspresinya bisa begitu aneh. Apakah itu menggunakan kontak mata? Ye Xuan dan pihak lain menunggu sebentar, dan segera pintu terbuka, lalu keluarlah seorang wanita rubah. Napas yang kuat, hati Ye Xuan bergetar. Wanita rubah ini berusia sekitar 30 tahun. Ketika dia keluar, dia juga melihat Ye Xuan dan jatuh, dan segera pergi. Kemudian, pemilik Silver Wing keluar dari dalam. Ayo jatuh kembali ketika kamu kembali, campur aduk, apakah kamu berani kembali? Penguasa kota Silver Wing melihat Ye Xuan, segera bergemuruh hebat, dan ingin menamparkan Ye Xuan agar mati. Kali ini, wajahnya hilang. Oh, tunggu, dia buru-buru meraih lengan kota Silver Wing dan membisikkan beberapa patah kata. Bagaimana kamu membantunya berbicara? Pemilik Silver Wing sangat bingung. Aku jatuh, dan diam-diam menatap Ye Xuan. Ye Xuan juga tidak siap untuk berbicara omong kosong, dan langsung ke intinya dan berkata, pendahulu, kejatuhan sekarang telah dikendalikan olehku. Apa? Ketika pemilik kota Silver Wing mendengarnya, dia hampir bergegas untuk mengeringkan Ye Xuan. Namun, dia tiba-tiba berpikir bahwa ada banyak kontrol. Pesona keluarga seperti rubah hanya dapat dikendalikan,
tetapi beberapa cara dapat secara langsung membiarkan orang yang dikendalikan jatuh. Pemilik kota adalah orang bijak. Sebelum dia jatuh, dia ingin mengendalikanku dengan darah tuan dan pelayan, tetapi dia diharapkan untuk dilawan. Sekarang aku bisa membunuhnya dengan pikiran. Ye Xuan mengancam. Petik 2. Kamu, sayap utama kota Silverwing harus menggigit giginya, dan dengan cepat membisikkan sebuah pertanyaan, tetapi tanpa diduga, tanah itu mengangguk. Ini berarti bahwa Ye Xuan benar-benar mengendalikan kejatuhan. Kamu harus menikah denganmu, mengapa kamu ingin melarikan diri dari pernikahan? Tuan kota Silverwing bertanya dengan marah. Aku tidak bermaksud jatuh, aku berjanji untuk memperlambat saja. Ye Xuan menjawab, itu bagus, kamu lepaskan, aku lepaskan kamu. Penguasa kota Silverwing selesai berbicara, lalu menambahkan, apa yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tidak, aku hanya menginginkannya. Ye Xuan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Kau ingin mati. Kebencian Ye Xuan terhadap kota Silverwing telah membumbung tinggi lagi, tetapi dia tidak berani melakukannya. Jika benar-benar tertembak, Ye Xuan mungkin tidak dapat menghentikannya, tetapi Ye Xuan dapat mendominasi hidup dan mati sebelum dia jatuh. Hei, dengarkan aku. Terjatuh dan buru-buru menyela. Kedua orang ini, yang satu adalah kecemburuannya, yang lain adalah tuannya, betapa sulitnya bertarung untukmu. Setelah mendengarkan kata-kata yang diceritakan, pemilik Silverwings juga tersentuh dan bergumam, kekuatanku meningkat 20%, dan kecepatan kultivasi juga 20% lebih cepat. Yah, ini benar, mengangguk dan mengangguk. Meskipun sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan 20%, itu dapat membuat putri Anda dikendalikan oleh manusia, yang membuat pemilik kota Silverwing tidak dapat menerimanya. Pemilik kota, aku tidak akan membiarkan orang pergi. Hari ini, aku akan kembali ke kota Silverwing hanya untuk membiarkan tanah jatuh dan kamu menjadi individu, kalau tidak aku akan membawanya pergi begitu saja. Kata Ye Xuan, kamu berani datang, aku akan melewatimu sepanjang hari. Kata pemilik Silverwing, di matanya, Ye Xuan adalah manusia, dan dia masih tidak tahu dari mana harus datang. Jika dia jatuh bersama Ye Xuan, jika ada krisis di Ye Xuan, dia mungkin memutuskan untuk menggunakannya sebagai perisai. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, dia tidak akan memiliki apa-apa. Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan kembali, dia juga mencobanya, membiarkannya jatuh ke ruang hewan peliharaan, dan kemudian membiarkan avatar memanggil. Hasilnya berhasil. Ini berarti bahwa pendaratan dapat kembali ke Cina Timur melintasi ruang. Namun, sisi Cina Timur telah sepenuhnya diblokir oleh makhluk surgawi, dan kekuatan avatar Ye Xuan sudah cukup untuk dijaga. Oh, ini benar. Bisikan itu menjawab, hei, kamu sekarang di bawah kendalinya. Aku tidak bisa mempercayaimu dengan kata-katamu. Kota Silverwing menatap Ye Xuan. Pemilik kota, kamu suka atau percaya, bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan orang pergi. Ye Xuan tidak peduli. Pemilik Silverwing marah pada asap, dan jika dia bisa menembak, dia akan menggunakan ekornya untuk membunuh Ye Xuan hidup-hidup. Ayo jatuh, kamu ikut aku. Pemilik Silverwing tiba-tiba masuk ke pintu dan Ye Xuan melihatnya dan segera mengikutinya. Melihat Ye Xuan mengikutinya, pemilik Silverwing City hanya ingin khawatir, tetapi dia ingat bahwa jatuhnya telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Dia dan jatuhnya mengatakan apa yang dia katakan, dan dia akan memberitahu Ye Xuan satu persatu. Setelah memasuki rumah, pemilik Silverwing City, terlepas dari Ye Xuan, mengeluarkan sepasang rambut emas langsung dari cincin Qiankun. Hei, apa ini? Tanya dengan heran. Ini adalah saat ibumu melahirkanmu, lahir bersama. Silverwing City menjelaskan, Ibu, tapi kita semua rubah putih, bagaimana mungkin ada rambut ekor emas? Jatuh dengan mata besar, pandangan yang tidak ku mengerti. Aku tidak begitu tahu, tetapi memang begitu. Rambut emas ini memiliki energi yang besar. Kamu bersembunyi di ekor. Jangan sampai hilang. Pemilik Silverwing langsung mengubur rambut emas ke ekor yang jatuh, dan ekor yang halus itu berhasil bersembunyi. Namun, Ye Xuan di samping terkejut. Rambut emas ini, Ye Xuan menggunakan mata wawasan untuk mengunci rambut ekor emas. Seperti yang dikatakan pemilik Silverwing, rambut emas ini memiliki energi yang sangat besar, dan sangat kuat sehingga bahkan Ye Xuan merasa gemetar. Pada saat itu, tanpa mata wawasan, dia tidak merasakan hati seperti ini.
Ini pasti terkait dengan darah misterius jatuh. Hati Yesuan menebak. Setelah menyembunyikan rambut ekor emas, pemilik Silverwing juga melihat kembali ke Yesuan, berkata, "Kamu dan Jatuh, tetaplah di pemerintahan kota, sumber daya kultivasimu disediakan olehku, kamu tidak perlu pergi keluar untuk mengalaminya." Yesuan sedikit tidak berdaya, bercanda, sumber daya yang disediakan oleh penguasa kota Silverwing mungkin cukup untuk orang kebanyakan, tetapi baginya, itu seperti setetes air di laut. Jatuhnya bisa menjadi yang pertama di pemerintahan kota, tetapi kebebasanku, kamu tidak dapat membatasinya. Yesuan berkata dengan lemah. Terserah, kota Silverwing dingin dan dingin. Yang dia pedulikan hanyalah Jatuh. Yesuan ingin, meninggalkannya adalah yang terbaik. Selama Yesuan tidak sengaja jatuh, maka dia bebas. Pada saat ini, Vol tiba-tiba bertanya, "Hei, apakah itu keluarga kerajaan tadi? Apa yang mereka lakukan?" Pemilik Silverwing sekarang tidak menghindari Yesuan. Dia berkata langsung, "Orang yang meminjam tangan pria itu menemukan rahasia di wilayah kota Silverwing, dan Kaisar berada jauh, jadi saya datang ke kota Silverwing untuk meminjam beberapa orang." Petik 2. Misteri. Apakah itu orang yang bukan 4 bangsawan? Bagaimana Anda masih membutuhkan tenaga kerja? Vol sangat bingung, karena aku menemukan bahwa rahasia ini bukan hanya miliknya, tetapi juga para penguasa ras lain, ular meiju, harimau, gajah raksasa, dan manusia, dan pintu masuk ke misteri ini belum stabil, untuk sementara tidak dapat masuk. Kota Silverwing menjelaskan. Petik 2. Lewat sini, kalau begitu aku akan pergi. Jatuh tiba-tiba melompat dengan gembira. Petik 2. Apakah kamu ingin pergi, atau dia yang ingin pergi? Pemilik Silverwing tiba-tiba mengejutkan Yesuan. Jumlah, pikirkan. Setelah jatuh, dia menjawab. Tidak, pemilik Silverwing langsung menolak, dia bisa, kamu tidak bisa. Kenapa? Tanya dengan tidak puas. Lagi pula itu tidak berhasil. Sikap kota Silverwing tegas. Pada saat ini, Yesuan juga berkata, "Kalau begitu kamu akan tinggal di pemerintahan kota, aku akan pergi sendiri." Meskipun menambahkan satu dapat meningkatkan kelangsungan hidupnya, rahasia ini mungkin berbahaya. Yesuan juga nyaman. Pemilik Silverwing setuju untuk meminjam tangan. Total 10 orang, hampir semuanya berada di tengah-tengah zaman ketiga tertinggi. Pemuda manusia yang telah menyadari 30% ilmu pedang ada di antara mereka, dan ada juga seorang master dari puncak tertinggi. Namun, Yesuan tidak termasuk di antara 10 orang itu karena dia ingin bertindak sendiri. Waktu keberangkatannya baru besok. Segera, hari berikutnya akan tiba. Sekte 4 kerajaan dari keluarga kerajaan rubah bijak sudah menunggu di luar kota. Kemudian, pemilik kota sayap perak keluar bersama para master dari 10 ibu kota, begitu pula Yesuan. Bagaimana dengan 11 orang? Wanita rubah itu bertanya dengan aneh. Dia tidak masuk hitungan, dia akan pergi, dia bertindak. Pemilik sayap perak menunjuk ke Yesuan. Oh, wanita rubah itu tidak banyak berpikir dan langsung meninggalkan tim. Yesuan dengan cepat menindaklanjutinya. Dia bukan tempat untuk berlatih, rahasia ini adalah tempat yang bagus, akan ada petualangan di rahasia itu, dan ada master etnis lainnya. Melihat wanita rubah itu dengan orang-orang menjauh, berdiri di samping tubuh utama kota sayap perak, tetapi tidak puas berteriak, "Hei, setuju denganku? Tidak, kau akan mengikutiku hari ini, kemana kau akan pergi?" Pemilik Silverwing City tentu saja tidak akan setuju. Lagi pula, dia tidak mengenal Yesuan. Bagaimana jika Yesuan menurunkan perisainya saat dia dalam bahaya? Oh, tidak apa-apa. Jatuh dengan tatapan lesu. Pemilik Silverwing melihat bahwa Yesuan tidak memaksa kendali untuk pergi dan merasa lega. Tugasnya hari ini adalah melihat jatuhnya. Terakhir kali aku melarikan diri dari pemerintahan kota, aku pergi mencari Yesuan, dan akhirnya aku dikembalikan ke kontrak oleh Yesuan. Kali ini, dia tidak bisa lagi dianggap enteng. Namun, setelah wanita rubah meninggalkan tim selama setengah hari, kota Silverwing City di pemerintahan utama. Pemilik Silverwing City menatap putrinya yang sudah lama tidak berteriak dan bertanya, apakah masih jatuh, masih marah. Namun, duduk masih diam. Jangan salahkan, kamu akan menjadi seorang putri, dan ibumu akan pergi lebih awal. Silverwing City menghela nafas. Menurut praktik yang biasa, setiap kali dia menyebut ibu yang jatuh, jatuhnya akan menyentuh sekali. Tapi, kali ini, jatuhnya acuh tak acuh.
Tanah. Pemilik Silverwing mengerutkan kening, dan dia bersandar di masa lalu. Saat berikutnya, wajahnya berubah. Hei, jatuhnya yang serius duduk di atasnya tiba-tiba terbuka, dan ternyata itu adalah tubuh palsu. Sial, ada cara baru untuk melakukan sesuatu, benda itu. Pemilik Silverwing buru-buru mengusirnya. Dia pikir Yesuan pasti telah berbalik dan jatuh. Titik. Saat ini, setengah hari lagi dari Silverwing City. Meskipun Yesuan tidak pergi dengan wanita Fox, dia berada di belakang sisi lain. Bagaimanapun, dia tidak mengerti di mana rahasianya. Saat ini, Tuan Muda, tunggu aku. Suara seperti lonceng perak tiba-tiba terdengar di benakku, dan tubuh Yesuan bergetar. Suara ini jatuh. Ada hubungan yang luar biasa antara pemilik dan hewan peliharaan. Selama berada dalam kisaran tertentu, pemilik dapat langsung menerima hewan peliharaan di ruang hewan peliharaan. Pada titik ini, jatuhnya baru saja melangkah ke kisaran ini. Saat ini, Yesuan menerimanya dan kemudian melepaskannya. Kenapa kamu? Kamu setuju? Tanya Yesuan sambil mengerutkan kening. Tidak, aku kehabisan. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Dicuri keluar, jika kamu ditemukan olehmu, jangan bunuh aku. Yesuan mengalihkan pandangannya, kebenciannya sudah tinggi, dan sekarang telah melonjak, aku terlalu ketat, aku 3 sakral, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari Howen, mengapa aku tidak bisa pergi? Jatuh mulut kecil, sangat tidak puas. Howen di mulutnya adalah pemuda manusia yang telah menyadari pedang 30%. Kali ini dia juga berada di tim depan. Lupakan saja, karena kamu di sini, kamu harus pergi dan menyembunyikannya. Yesuan langsung menjatuhkan jatuh ke ruang hewan peliharaan, pada saat itu Howen dan wanita Fox belum menemukan. Tuan Muda, jika ada pertempuran, ingatlah untuk membiarkanku keluar. Suara jatuh terdengar di benak Yesuan. Mengerti, jawab Yesuan. Pada saat ini, tim di depan tiba-tiba berhenti, dan Yesuan berhenti. Dia merasa ada tim kuat lain yang mendekat. Fox Jie, ini timmu, sedikit lemah. Sebuah suara tebal terdengar, Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa pembicara adalah seekor gajah raksasa dengan tinggi hampir 4 meter. Di belakang gajah raksasa tertinggi ini, masih ada 6 atau 7 orang, kekuatannya tidak lemah, yang terburuk mencapai tengah dari 3 tertinggi, yang kuat bahkan puncak tertinggi. Xiang Yuan, rubah bijakku dan air suci gajah raksasamu tidak membuat air sungai, apa yang ingin kau lakukan? Wanita rubah itu kedinginan dan berteriak. Tidak ada yang bisa dilakukan, tempat misterius ini berada di situs sekte suci-sucimu, tetapi itu adalah apa yang kita temukan bersama. Aku secara alami memiliki kualifikasi untuk masuk. Aku di sini untuk berbicara denganmu. Gajah raksasa tertinggi berkata, jika kau datang untuk berbicara tentang kerjasama, maka itu akan diselamatkan. Fox Jie langsung menjawab, baiklah, jika demikian, lupakan saja. Petualangan dalam rahasia semuanya didasarkan pada kemampuan. Gajah raksasa tertinggi ini juga tidak masuk akal, langsung naik ke langit. Pada saat ini, para talenta menemukan bahwa rahasia itu awalnya ada di atas. Pada saat ini, pintu masuk ke lingkungan rahasia ini telah muncul, dan itu relatif stabil dan dapat masuk. Kami juga masuk. Fox Jie mengucapkan satu kalimat, memimpin 10 orang untuk memasuki rahasia tersebut. Saat ini, hanya Yesuan yang tersisa di luar. Tuan Muda, mari masuk, saya belum pernah ke rahasia tersebut. Oke, Yesuan juga terjun langsung ke dalamnya. Ada rahasia besar dan rahasia kecil seperti jenderal. Kekuatan tertinggi umum dapat dibuka. Rahasia besar perlu memiliki kekuatan yang kuat. Karena rahasia besar tidak stabil, pintu masuk mungkin menghilang, dan orang-orang yang masuk mungkin harus tinggal di dalam kehidupan selamanya. Kecuali pintu masuk rahasia muncul lagi. Yesuan melangkah ke tempat misterius ini, dan pijakannya adalah padang rumput. Tuan Muda, biarkan aku keluar, teriaknya. Pada titik ini, kedua tim telah pergi, jadi Yesuan mengeluarkan drop out. Napas ini tampaknya yang terkuat dari keluarga rubahku, mungkin warisan dari seorang pendahulu tertentu. Setelah Vol muncul, dia juga menarik napas dalam-dalam dan menarik napas dalam-dalam. Sial, apakah itu masih gajah raksasa? Yesuan memutar matanya. Aku benci, siapa yang mengatakan bahwa itu muncul di dunia rahasia dinasti suci rubah? Itu pasti keluarga rubahku,
pembentukan dinasti suci rubah juga waktu milenium, ribuan tahun yang lalu di sini masih wilayah manusia. Faling dengan lembut menepuk Yesuan. Sekarang, dia juga telah beradaptasi dengan identitasnya, karena Yesuan tidak memaksanya untuk bertanya padanya apa dia, selain mengambil harta karun. Karena itu ditinggalkan oleh leluhur keluarga rubah, haruskah kamu memiliki keuntungan atas ras lain? Yesuan bertanya, tidak harus. Orang lain seharusnya tidak memiliki banyak keuntungan, tetapi kemampuan inderaku sangat kuat. Aku dapat merasakan bahwa ada 4 napas yang kuat di keempat arah ini. Faling tiba-tiba menunjuk ke jari-jarinya. Yesuan melihatnya, tepat di 4 arah di tenggara dan barat laut. Apa 4 napas itu? Yesuan berbisik, perasaan jatuh di sini tampaknya lebih kuat darinya. Lalu menurutmu, kemana kita akan pergi dulu? Yesuan bertanya lagi. Pada titik ini, perasaan jatuh tampaknya lebih berguna daripadanya. Napas di sini adalah yang terlemah. Ayo pergi ke sini dulu. Jatuh menunjuk ke selatan. Baiklah, kalau begitu di sini. Yesuan mengangguk, lalu dia berlari ke arah selatan bersama Jatuh. Namun, mereka sudah lama tidak berlari, dan pendaratan telah berhenti. Kali ini, bahkan Yesuan juga merasakannya. Ada banyak napas kuat yang datang ke kita, setidaknya 100. Jatuh tiba-tiba berkata dengan aneh. Aku juga merasakannya, sepertinya itu bukan makhluk. Mata Yesuan terbelalak dan buru-buru menerima ruang hewan peliharaan. Rahasia ini masih tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara, tetapi dia menemukan bahwa ratusan napas benar-benar mengikutinya. Segera, dia melihat ratusan rubah putih. Rubah-rubah ini sangat cepat, dan saya khawatir mereka sebanding dengan 3 dosa. Binatang suci tertinggi. Jatuh dan berseru, tidak, tidak. Yesuan membuka mata wawasan dan menemukan bahwa rubah-rubah putih ini bukanlah tubuh hidup dari binatang suci tertinggi, juga bukan ilusi, tetapi tubuh energi. Oke, dengan mata wawasan, Yesuan dapat melihat bahwa mereka adalah sepotong kemarahan, dan kemarahan ini dipancarkan oleh rambut putih. Setelah melihatnya, Yesuan tidak dapat berhenti memikirkan tokoh legendaris, Sun Wukong. Sun Wukong memiliki 72 perubahan, rambut monyet dapat mengubah seekor monyet, hal ini juga berlaku untuk rubah ini. Karena yang menyebalkan itu hanya rubah, aku khawatir kamu tidak akan marah. Yesuan keluar dengan senjata dan melancarkan serangan langsung ke arah depan. 90% api hancur. Hei, 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 serangan yang sangat kuat menerobos udara dan langsung membunuh rubah putih. Namun, karena jumlahnya yang banyak, Yesuan langsung dikepung. Tuan muda, saya harus bertarung. Teriak di ruang hewan peliharaan. Bagus. Untuk memudahkan operasi, Fang Kexuan menyembunyikan kejatuhannya. Sekarang, setelah hanya melihat sekelompok rubah yang marah, dia merasa lega. Kekuatan kejatuhannya memang tidak lebih buruk dari Hou Wen yang mengerti pedang 30%. Setelah kejatuhannya muncul, sosok itu melesat cepat, seperti kilat yang melesat di antara kelompok rubah putih. Cakar yang memercik, tangan yang jatuh adalah senjata, dan setiap serangan dapat mencabik beberapa rubah putih, meninggalkan sehelai rambut putih. 3,5 cakar, Yesuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan kejatuhannya begitu kuat. Pemuda manusia, yang disebut Hou Wen, baru menyadari ilmu pedang 30%, dan kejatuhannya bahkan lebih tinggi darinya. Anda harus tahu bahwa Yesuan hanya memiliki 2,5 pedang. Jika Anda tidak membutuhkan mata langit, aku takut aku tidak bisa mengalahkan gadis ini. Yesuan tidak berdaya, namun, saat ini, dia tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Setelah jatuhnya kelompok rubah putih, mereka semua tenang, dan mereka tidak menyerang atau bergerak.